Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi aswaja. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata al-juhdu, artinya daya upaya ataupun berusaha keras. Sedangkan menurut istilah fiqh, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Contoh penerapan ijtihad yaitu penentuan ataupun penetapan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Secara bahasa, istinbat berasal dari kata nabata, artinya air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Menurut istilah, istinbat berarti menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas ataupun dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hakikatnya, istinbat itu tergolong ijtihad. Ijtihad dan istinbat adalah sesuatu yang identik ataupun sama, hanya masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Karena penggunaan kata ijtihad sendiri, yang dimaksud adalah ijtihad mutlak. Dengan berkembangnya waktu, maka pada dasarnya permasalahan yang dihadapi manusia terus berkembang dan tentunya membutuhkan penetapan hukum. Oleh karena itu, para ulama harus selalu berupaya untuk melakukan ijtihad. Maka di sini bisa kita pahami bahwasannya tidak ada satupun perkara yang berhubungan dengan syariah itu lantas kemudian terlepas dari ketentuan hukum. Maka untuk menentukan hukum itu haruslah dicari ketentuan-ketentuannya baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Apabila tidak ada dalil qat'i atau dalil yang jelas dan pasti, maka harus ditempuh dengan ijtihad. Untuk melakukan ijtihad ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka tidak semua orang yang menentukan hukum atas suatu masalah dengan menggunakan dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis bisa disebut dengan mujtahid. Berikut merupakan syarat-syarat bagi seorang mujtahid. Yang pertama adalah menguasai Al-Quran dan ilmunya. Yang kedua, menguasai Al-Hadis dan juga ilmunya. Ketiga, menguasai bahasa Arab. Keempat, menguasai tema-tema yang sudah diijma'. Kelima, menguasai ilmu ushul fiqh. Keenam, memahami sejarah. Ketujuh, mengenal manusia, alam dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah mempunyai sifat adil dan takwa. Para mujtahid, jika dilihat dari istinbat mereka, maka dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak adalah ulama mujtahid yang memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap untuk beristinbat dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah metode mereka sendiri. Contoh ulama pada tingkat ini adalah imam 4 madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Pada tingkat berikutnya ada mujtahid muntasib. Mereka adalah mujtahid yang terkait oleh imamnya, seperti keterkaitan antara seorang murid dan seorang guru. Terkadang, mereka juga mengeluarkan hukum-hukum furu' atau sub-sub hukum dari imam mujtahid mutlaknya. Contoh ulama pada tingkat ini adalah Imam Abu Yusuf dan Zarf bin Huzain, murid dari Imam Hanafi. Pada tingkat berikutnya ada mujtahid fil madhab. Mereka adalah ulama ahli yang mengikuti para imamnya baik dalam usul, hukum pokok,
ataupun furu' subhukum dengan menggunakan metode atau karya masing-masing imamnya. Mujtahid fil madhab dapat mengistinbat hukum yang belum pernah ditemukan oleh imamnya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Pada tingkat yang terakhir, ada mujtahid tarjih. Mereka adalah mujtahid yang mampu menilai dan memilah-milah pendapat dari sejumlah imam untuk menemukan mana yang lebih kuat dalilnya dan mana yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Contoh ulama pada tingkat ini adalah mujtahid fatwa seperti Imam Ghazali, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah.